Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 689. Di paviliun di halaman belakang istana Tang Zhen, Tang Yan, dan Xiao Tian sedang duduk di sana. Mata Tang Zhen memerah, dan suasana hati Tang Yan sedang sedih. Tang Zhen memandang Xiao Tian dengan mata merah. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan susah payah. Tians, ibumu, apakah dia? Apakah dia? Apakah dia? Apakah dia? Bang, saat Tang Zhen sedang berbicara, air matanya yang berlumpur jatuh. Xiao Tians juga merasa sedih di hatinya. Setelah terdiam beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam, menatap Tang Zhen dengan mata tegas, dan berkata dengan pasti, kakek, masih ada sisa pikiran ibu. Don, jangan khawatir, aku akan mengikutimu. Ayahku pasti bisa membangunkan ibuku kembali. Setelah Xiao Tians berhenti sejenak, dia melanjutkan, ayahku telah meninggalkan dunia departemen perang dan pergi ke bintang luar untuk mencari cara membangunkan ibuku. Aku juga akan menemukan jalan di sini. Senior Tianxia telah meninggal selama 2000 tahun, dan kita bisa membangunkannya, jadi ibu, itu pasti mungkin. Ini hanya masalah waktu, Xiao Tians terdiam setelah mengatakan ini. Dia masih yakin untuk membangkitkan kembali Tang Yun. Baiklah. Setelah beberapa saat, Tang Zhen mengangguk dan mengakui kata-kata Xiao Tians. Dia sepertinya menjadi tua dalam sekejap. Xiao Tians membagi aliran energi Tuan Dao ke dalam tubuh Tang Zhen. Kekuatan Tang Zhen saat ini pada awalnya telah menembus alam kehidupan, dan langkah selanjutnya adalah menjadi Raja Manusia. Dan dengan bantuan Xiao Tians, Tang Zhen pasti mampu menembus Raja Manusia. Hei! Setelah beberapa saat, Tang Zhen menghela napas dalam-dalam lagi. Desahan itu mengandung terlalu banyak emosi yang rumit. Bagus. Aku bisa membangunkan Yuner lagi di masa depan. Bagus. Bagus. Tang Zhen sepertinya menghibur Xiao Tians dan Tang Yan, dan juga sepertinya menghibur dirinya sendiri. Mata Tang Yan juga memerah, dan dia mengulurkan tangan dan meremas tangan Tang Zhen. Ayah, jangan khawatir, Tians dan Xiao Su pasti bisa melakukannya. Mereka telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Dunia gelap telah dihancurkan. Ya. Tang Zhen mengangguk dengan berat, dan kemudian menanyakan satu pertanyaan terakhir kepada Xiao Tians. Tians, kamu tidak berbohong padaku, kan? Xiao Tians mengangguk ke Tang Zhen dengan nada yang sangat yakin dan berkata, kakek, aku tidak berbohong padamu. Tang Zhen tersenyum. Dia merasa lega dengan janji Xiao Tians, satu-satunya kaisar manusia di dunia perang sejak zaman kuno, dan itu adalah ibu kandung Xiao Tians. Sebagian besar kekhawatiran Tang Zhen dengan cepat hilang. Jadi Tang Zhen berkata kepada Xiao Tians dengan cara yang aneh, Tians, ada satu hal lagi yang perlu kuberitahukan padamu. Tentang bibimu. Xiao Tians bertanya dengan ragu, bibiku. Tang Zhen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, bibimu akan segera menikah, dan kamu juga mengenal pria itu dan sangat akrab dengannya. Xiao Tians juga tersenyum. Setelah melihat ke arah Tang Yan beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum, bibi saya pernah mengatakan kepada saya bahwa Tianxia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bibi, izinkan saya menebak. Orang yang Anda sukai seharusnya adalah Wan Tianshui. Apakah itu salah satu dari mereka dari Yang Xia? Ketika Tang Yan mendengar ini, wajah cantiknya memerah. Tang Yan sangat dewasa, dan bahkan setiap kerutan dan senyumannya memiliki pesona yang tak ada habisnya. Dia sudah terlalu lama melajang. Sebagai saudara kandung Tang Yan, dia masih sangat tidak menyukai pria biasa. Pada saat ini, ketika Tang Yan belum berbicara, pikiran Xiao Tians bergerak, dia melihat ke sudut di belakang Tang Yan sambil tersenyum dan berkata, haha. Yang Zun, bisakah kamu memberitahuku, kapan kamu kait dengan bibiku? Xiao Tians tersenyum dan menatap ke arah kedatangan Yang Xia. Ketika Yang Xia tiba di Tang Mansion, Xiao Tians secara alami langsung merasakannya. Dan dengan kekuatan Yang Xia, mustahil baginya untuk lolos dari deteksi Xiao Tians. Saat berikutnya, Yang Xia keluar dari bawah pohon di belakang. Wajahnya sangat malu, dan bahkan saat ini dia tidak berani menatap langsung ke mata Xiao Tians. Yang Xia tersenyum canggung, mengangkat tangannya ke arah Xiao Tians dan berkata, Kaisar Xiao. Puff. Xiao Tians lebih banyak tersenyum di wajahnya, memandang Yang Xia sambil bercanda, mengangguk dan berkata, kamu benar-benar baik, jika aku ingat dengan benar, kamu dan bibiku hanya bertemu beberapa kali, kan? Petik 2. Rasa malu di wajah Yang Xia menjadi semakin kuat, dan dia berkata, Kaisar Xiao itu, sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai pahlawan, dan pahlawan selalu kesulitan dengan wanita cantik. Jadi, ketika Nona Tang dan saya pertama kali bertemu, apa yang kita lakukan? Lalu apa? Xiao Tians terus menatap Yang Xia sambil tersenyum dan berkata. Wajah tua Yang Xia sangat merah hingga hampir berdarah. Pada akhirnya, Tang Yan menghampiri Yang Xia, dengan lembut meraih lengan Yang Xia, menariknya, menatap Xiao Tians dengan tatapan menawan dan berkata, Tians, ini pamanmu. Berhentilah menggodanya.
kamu tidak bisa gunakan identitas Kaisar Xiao untuk menekannya di masa depan. Dahi. Xiao Tians tertegun sejenak, lalu melihat ke arah Tang Zhen dan menunjuk ke arah Tang Yan dan berkata, "Kakek, lihat, bibiku telah membalikkan sikunya keluar sebelum dia menikah dengan Sekte Liang." Hahaha, Tang Zhen tertawa gembira. Dari kedua putrinya, putri tertua Tang Yun menikah dengan Xiao Su. Sekarang Xiao Su adalah kaisar kegelapan terkuat, tak tertandingi dalam tirani. Putri kedua Tang Yan juga menikah dengan Yang Xia dan juga salah satu taipan top di Xia saat ini. Selain itu, Xiao Tians, cucu kaisar manusia, ditambahkan. Di tangannya, keluarga Tang benar-benar telah berkembang hingga batasnya. Yang Xia juga sedikit panik, meskipun dia adalah kepala ribuan sekte di wilayah Tianxia dan salah satu tokoh teratas di Tianxia. Tapi saudara iparnya adalah Xiao Su, kaisar kegelapan tertinggi. Ada juga Xiao Tians, kaisar saat ini. Setelah Xiao Tians tertawa beberapa saat, dia berkata kepada Tang Yan dengan serius, "Bibi, semoga kamu bahagia." Yah. Tang Yan mengangguk dengan serius dan memegang lengan Yang Xia lebih erat. Kemudian Xiao Tians memandang Yang Xia lagi dan berkata dengan serius, "Yang Zun, kamu adalah pemimpin ribuan sekte di wilayah Tianxia, pahlawan yang tiada taraf. Untuk orang seperti kamu, selama kamu mau, bibiku tidak bisa mengendalikan kamu, tapi aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu tidak bisa menindas bibiku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu." Tubuh Yang Xia gemetar, dan dia dengan cepat dan sungguh-sungguh membungkuk kepada Xiao Tians. Yang Xia tidak berani, "Aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengecewakan Yaner dalam hidup ini." Xiao Tians merasa sedikit aneh, dan Yaner bahkan berseru. Tampaknya hubungan bawah tanah antara kedua orang itu belum berkembang lebih dari 1 atau 2 hari. Xiao Tians mengangguk. Dengan bantuan Yang Xia, dia berpikir bahwa kekuatan Tang Yan akan dapat meningkat di masa depan. Setelah Xiao Tians dan yang lainnya berbicara sebentar di pavilion, Gao Weiwei keluar dan meminta semua orang kembali makan. Makanannya juga sudah siap. Setelah beberapa saat, Xiao Zhantian, yang telah pergi sebelumnya, juga kembali. Kecuali Tang Yan dan Xiao Su, Xiao Tians dan keluarganya berkumpul bersama. Di meja makan, gelas anggur saling bertautan, dan Xiao Tians juga banyak minum. Dan lambat laun, Tang Zhen, Xiao Zhantian, Yang Xia, dan lainnya semakin banyak minum. Emosi setiap orang sangatlah rumit, antara lain kebahagiaan dan kesedihan, sukacita kemenangan, dan duka karena kehilangan teman. Jadi Xiao Tians dan yang lainnya minum sampai tengah malam. Di meja makan, tidak ada yang menggunakan kultivasi mereka untuk melarutkan alkohol dalam tubuh mereka. Jelas sekali bahwa mereka semua ingin mabuk untuk selamanya. Sekitar pukul 10 malam, Gao Weiwei membujuk Xiao Xiao untuk tidur. Pukul 12:30 pagi, Xiao Tians terhuyung kembali ke kamar Gao Weiwei. Gao Wei yang mengenakan baju tidur berenda putih dengan cepat mendukung Xiao Tians. Melihat penampilan Xiao Tians yang mabuk, Gao Wei juga merasa sedikit tertekan. Dengan kekuatan Xiao Tians, dia sebenarnya bisa mabuk. Terlihat betapa sedihnya Xiao Tians. Segera, Xiao Tians, yang telah memblokir semua kekuatan di tubuhnya, dipeluk Gao Weiwei dan tertidur. Di tempat tidur, Gao Weiwei dengan lembut mengusap perut Xiao Tians dan berkata dengan gembira, "Semuanya sudah berakhir, suamiku, kamu akhirnya bisa istirahat." Malam itu, Xiao Tians tidak bangun lagi. Dia tidur nyenyak dan memasuki tingkat tidur terdalam. Hingga keesokan harinya, saat Gao Weiwei pergi mandi, Xiao Tians masih belum bangun dan masih tertidur. Selama periode ini, Xiao Xiao ingin datang dan bermain dengan Xiao Tians, tapi ditolak oleh Gao Weiwei. Tapi kali ini, Xiao Tians tidur lebih lama. Dia tidak bangun sepanjang hari dan terus tidur. Seiring berjalannya waktu dengan lambat, kekuatan Gao Weiwei sendiri, dengan berdirinya dinasti Tianxia sepenuhnya, mencapai puncak Raja Manusia bencana pertama, dan akan segera mampu menerobos ke bencana kedua. Selama 3 hari berturut-turut, Xiao Tians tertidur, terlalu lelah. Dalam 6 bulan terakhir, Xiao Tians mengalami terlalu banyak hal. Setelah mendengarkan penjelasan Gao Weiwei, tidak ada seorang pun di istana Tang yang mengganggu Xiao Tians. Jadi Xiao Tians tidur selama 3 hari 3 malam. Pada malam keempat, Gao Weiwei berjalan ke kamar tidur seperti biasa untuk memeriksa kondisi Xiao Tians, tetapi ternyata Xiao Tians sudah tidak ada lagi di tempat tidur. Dan tepat ketika Gao Wei hendak menemukan Xiao Tians, suara Xiao Tians datang dari belakangnya, "Aku sudah tidur hampir 4 hari, kenapa kamu tidak membangunkanku?" Xiao Tians berdiri di belakang Gao Weiwei dan menatapnya sambil tersenyum. Gao Weiwei berbalik dan berkata kepada Xiao Tians dengan lembut, "Tidur saja. Tianxia tidak ada hal penting yang harus dilakukan sekarang. Kamu telah bekerja keras untuk Tianxia begitu lama dan inilah waktunya untuk istirahat. Jadi semua orang setuju untuk tidak mengganggumu." Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, dia berjalan ke arah Xiao Tians, memeluk Xiao Tians dengan lembut dan berkata, "Suamiku, apakah kamu lapar? Aku akan membuatkan makanan untukmu." Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, dia berjinjit dan mencium wajah Xiao Tians dengan penuh kasih sayang. Xiao Tians mengangguk, "Baiklah. Aku akan pergi bersamamu." Kemudian Xiao Tians menemani Gao Weiwei ke dapur, Xiao Xiao diajak bermain oleh Tang Xia dan Gao Xiaoying dan hanya Gao Weiwei yang ada di dapur.
Gao Weiwei sedang sibuk memasak, sementara Xiao Tians berdiri di belakangnya dan mengawasinya dengan tenang. Saat kekuatan Gao Weiwei meningkat pesat, kulitnya menjadi lebih baik, kotoran di tubuhnya semakin berkurang, dan seluruh wajahnya, yang tadinya mempesona, menjadi semakin cantik. Manusia seutuhnya lebih sempurna. Dan yang terpenting adalah seluruh hati Gao Weiwei dikhususkan untuk Xiao Tians. Di hadapan Xiao Tians, dia memberikan seluruh kelembutan dan cintanya kepada Xiao Tians tanpa syarat. Oleh karena itu, Xiao Tians semakin terpesona oleh Gao Weiwei. Cinta itu menjadi lebih dalam. Masakan Gao Weiwei sangat sederhana, hanya 2 piring dan 1 sup. Tapi makanan Xiao Tians enak. Setelah makan malam, ketika Gao Weiwei ingin bangun dan mencuci piring, lengannya ditangkap oleh Xiao Tians. Hah? Ada apa? Gao Weiwei bertanya pada Xiao Tians dengan bingung. Xiao Tians memandang Gao Weiwei sambil tersenyum, berhenti mencuci piring, ayo istirahat. Wajah cantik Gao Weiwei memerah. Meskipun dia sudah lama bersama Xiao Tians, dia tetap merasa malu setiap saat. Baiklah, oke, tapi apakah kamu tidak ingin istirahat beberapa hari lagi? Gao Weiwei bertanya pada Xiao Tians dengan suara rendah. Xiao Tians menggelengkan kepalanya, denganmu di sini, ini adalah istirahat terbaik. Yah. Gao Weiwei mengangguk dan wajahnya menjadi lebih merah. Xiao Tians melambaikan tangannya dan memasang beberapa penghalang di sekitar villa, lalu mengambil Gao Weiwei dan berjalan ke kamar tidur. Lebih dari 1 jam kemudian, Gao Weiwei berbaring di dada Xiao Tians dan bertanya pada Xiao Tians, Tians, menurutmu kita harus punya anak lagi? Tidak ada perang di dunia sekarang. Bagaimana menurutmu? Sebelum Gao Weiwei selesai berbicara, Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lagi. Hah? Kenapa? Gao Weiwei menatap Xiao Tians dan bertanya. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya melewatkan 5 tahun pertumbuhan Xiao Xiao. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya di masa depan. Jika Anda benar-benar menginginkannya, mari kita bicarakan dalam beberapa tahun. Gao Weiwei mengangguk, menyandarkan kepalanya di dada Xiao Tians, dan memeluk lengan Xiao Tians lebih erat. Xiao Tians menggendong Gao Weiwei, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia punya rencana dalam pikirannya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak hanya melewatkan terlalu banyak masa pertumbuhan Xiao Xiao, tetapi juga merindukan 5 tahun masa muda Gao Wei. Jadi dalam beberapa tahun ke depan, dia berencana untuk tidak melakukan apapun selain tinggal bersama Gao Weiwei dan Xiao Xiao. Mari kita mulai hubungan serius lagi dengan Gao Weiwei, dan temani Xiao Xiao tumbuh dewasa. Bab 690. Waktu terus berlalu, dan seminggu telah berlalu sejak pertempuran awal yang menentukan. Selama 7 hari ini, Xiao Tians tidak pernah meninggalkan Tang Mansion sama sekali. Benar-benar tidak mempedulikan apapun, dinasti Tianxia berhasil membentuk parlemen baru 6 hari lalu dan menerapkan sistem komandan di dalamnya. Hanya orang kuat di tingkat Raja Manusia yang bisa menjadi komandan, namun meski begitu, kini ada lebih dari 100 komandan di Tianxia. Wan Tianshui, Yang Xia, Kaisar Hitam, Dao Yi, Kong Xuan, Ling, 6 orang memimpin Dewan Surgawi, dan kemudian pekerjaan rekonstruksi dimulai di tanah Tianxia Jiushu. Legiun elit yang tak terhitung jumlahnya, prajurit tingkat Dewa Perang, tingkat Raja Surgawi, Kaisar bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar dan Tao, di bawah kepemimpinan sekelompok komandan tingkat Raja, segera mengabdikan diri untuk rekonstruksi garis depan. Pertempuran yang menentukan 7 hari lalu dan perluasan wilayah Jiushu di Tianxia menyebabkan banyak kerugian pada beberapa infrastruktur aslinya. Dan sekarang setelah dimulainya rekonstruksi, kecepatan rekonstruksi juga sangat cepat. Selama beberapa hari Xiao Tians beristirahat, peristiwa besar lainnya terjadi di dunia Departemen Perang. Itulah Chaoge Technology Industrial Group yang secara resmi berganti nama menjadi Tianxian Industry. Grup industri Tianxian yang baru direvisi, dengan bantuan 3.000 prajurit tertinggi kuil Tianxian, terus menerobos hambatan teknis satu demi satu. Dalam 7 hari ini, grup industri Tianxian berhasil menciptakan mecha dan armor yang sebanding dengan level Master Tao. Pada titik ini, tingkat teknologi dunia Departemen Perang telah bergerak lebih jauh menuju tingkat Raja Manusia. Selama 7 hari ini, seluruh dunia perlahan mulai stabil, dan kemudian mulai memasuki masa perkembangan pesat secara tertib. Dunia Departemen Perang, khususnya dinasti Tianxia, berkembang pesat setiap hari karena saling melengkapi antara orang-orang kuat dan teknologi. Bayangkan saja, dulu butuh waktu lama untuk membuka gunung dan membangun jalan atau membangun berbagai infrastruktur berskala besar. Namun kini setelah kami langsung mengirimkan beberapa ahli setingkat God of War, kecepatan pembangunannya akan meningkat beberapa kali lipat. Semua saudara di kuil surga akhirnya punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama kekasihnya. Zan berada di klan timur, menemani Timur Qian-Qian sepanjang waktu, dan perut Timur Qian-Qian semakin membesar dari hari ke hari. Mi dan Leng Yijun mulai melakukan perjalanan keliling dunia, sementara An dan Qianyan kembali ke medan perang di luar wilayah, mengatur ulang lokasi di sana dan bersiap untuk memindahkan industri Tianxian ke sana. Adapun Sun, dia sepenuhnya tinggal bersama Yin Chaoge untuk melindungi keselamatan Yin Chaoge. Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, Lu Wuji dan lainnya yang sekali lagi mengenakan baju besi dan berperang juga kembali ke belakang, mundur dan menyerahkan otoritas mereka kepada generasi baru Tianxia. Para veteran ini akhirnya bisa beristirahat.
Ketika para tetua tidak melakukan apapun, mereka akan pergi ke rumah Xiao dan bertemu Xiao Zantian untuk mengadakan pesta, minum, bermain catur, dan sebagainya. Di rumah Tang, Xiao Tians tidak lagi pergi ke departemen perang Tianxia, dia melepas bajunya dan mengenakan pakaian biasa. Dia menemani Gao Weiwei dan Xiao Xiao setiap pagi. Xiao Tians bangun pagi untuk mengantar Xiao Tians pergi bersekolah. Setelah mengirim Xiao Xiao ke sekolah, saya mengajak Gao Weiwei berjalan-jalan. Kemudian setelah Xiao Xiao keluar dari sekolah, dia dan Gao Weiwei kembali menjemput Xiao Xiao. Xiao Tians, sebagai satu-satunya kaisar di dunia dan satu-satunya kaisar dinasti surgawi, tidak mempedulikan apapun sama sekali. Hal ini membuat Wan Tianxue yang Xia Dao dan yang lainnya tidak berdaya, namun mereka tidak berani mengganggu Xiao Tians. Mereka berenam sekarang takut Xiao Tians akan menyerahkan pilihannya dan menyerahkan posisi kaisar dinasti surgawi langsung kepada salah satu dari mereka berenam. Nah, setelah Wan Tianxue dan 6 orang lainnya mengadakan pertemuan serius lagi untuk mempelajari masalah ini, mereka semua merasa kemungkinan besar Xiao Tians bisa melakukan hal seperti itu. Wan Tianxue datang ke pintu Tang Mansion dan meminta untuk bertemu Xiao Tians. Tang Yan keluar dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Wan Sui, maaf, Tians tidak ada di rumah." Mulut Wan Tianxue bergerak-gerak. Ini sudah yang ke-18 kalinya. Tidak peduli betapa pentingnya dia, Xiao Tians tidak terlihat. Atau saat mereka menelepon Xiao Tians hanya berkata, "Kalian bisa mengurusnya saja." Pada saat ini, ketika Wan Tianxue pergi ke Tang Mansion untuk mencari Xiao Tians sedang mengajak Gao Weiwei berbelanja di pusat perbelanjaan kelas atas di Xiajing. Tentu saja, Xiao Tians dan Gao Weiwei tersembunyi dengan baik dan tidak akan menimbulkan sensasi. Di mal, Gao Weiwei mengenakan gaun rendah hitam, menggandeng lengan Xiao Tians, dan keduanya menemukan kedai kopi untuk minum kopi. Minum kopi dan melihat keluar jendela. Di malam hari, setelah mereka berdua menunggu Xiao Xiao tertidur, mereka pergi ke bioskop untuk menonton film di tempat yang telah ditentukan. Pada dasarnya itulah yang dilakukan setiap pasangan di dunia, dan mereka berdua melakukannya. Gao Weiwei kadang-kadang pergi ke grup Junlin untuk bekerja, dan Xiao Tians akan menjemputnya sepulang kerja. Ketika Gao Weiwei dan Xiao Xiao tidak ada di rumah, Xiao Tians tetap tinggal di ruang belajar sambil membaca. Seperti ibunya, Tang Yun, dia membaca semua jenis buku. Dapatkan lebih banyak pengetahuan saat bermeditasi. Ketika Xiao Tians tidak ada kelas selama liburan, Xiao Tians mengajaknya dan Gao Weiwei bepergian ke seluruh dunia departemen perang. Dia memimpin mereka berdua melintasi daratan dan mendaki gunung tinggi di dunia departemen perang. Di seberang sungai, hari-hari seperti itu damai dan memuaskan, hangat dan indah. 1 tahun berlalu dengan cepat, dan Xiao Xiao secara resmi memasuki sekolah dasar. Dan karena Xiao Xiao sangat pintar dan memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, Xiao Xiao mulai belajar di kelas 6 sekolah dasar. Sebagai garis keturunan satu-satunya kaisar di dunia departemen perang, Xiao Xiao memiliki kekuatan mental yang super tinggi dan dapat mempelajari banyak ilmu sekaligus. Jadi jika Xiao Tians tidak ingin Xiao Xiao bersekolah di sekolah dasar. Dengan kemampuan saya yang kecil, saya takut bisa bolos SD dan belajar ilmu SMA. Selama tahun yang tenang ini, Xiao Tians dan Gao Weiwei menghabiskan 1 tahun penuh untuk jatuh cinta lagi. Selama tahun ini, Zhan dan Dongfang Qianqian juga melahirkan anak mereka, dan Gao Xiaoying juga hamil. Statusnya pun resmi berpindah ke jajaran ibu hamil. Selama tahun ini, industri Tianxian yang berkembang dengan kecepatan sangat tinggi juga berhasil merancang mecha pertama yang menggunakan fisi nuklir sebagai energi dan memiliki kekuatan tempur manusia setingkat raja. Setelah industri Tianxian berhasil menembus tingkat manusia raja, industri ini sekali lagi mengantarkan periode perkembangan yang lebih cepat, dan ledakan besar terjadi pada teknologi seluruh dunia departemen perang. Semua lapisan masyarakat berkembang pesat. Waktu berlalu dengan cepat lagi, dan dalam sekejap sudah tahun kedua, tahun ketiga. 3 tahun telah berlalu dalam 3 tahun terakhir. Selama 3 tahun ini, kekuatan keseluruhan dunia departemen perang telah menjadi beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat mereka melakukan pertempuran yang menentukan dengan dunia gelap. Baik itu teknologi atau jumlah ahli seni bela diri, jumlahnya meningkat terlalu banyak. Dinasti Tianxia sepenuhnya menjadi pusat dari seluruh departemen perang dunia. Di seluruh dunia departemen perang, talenta terbaik dari semua pihak telah berkumpul di dunia departemen perang. Suatu hari 3 tahun kemudian, di Istana Tang, Xiao Xiao, yang telah tumbuh hingga ketinggian 1,6 meter, telah sepenuhnya berubah menjadi gadis yang sangat bijaksana dan cantik. Ayah, apa yang kamu lakukan? Di bawah matahari, Xiao Xiao yang sangat cantik dengan gembira berlari ke arah Xiao Tians, berjongkok, berbaring di pangkuan Xiao Tians, dan menatap Xiao Tians dan bertanya. Xiao Tians sedang duduk di halaman membaca buku dengan memakai kacamata tanpa resep dokter. Tentu saja ini penyamarannya. Identitasnya terlalu istimewa, dan dia tidak ingin dikenali ketika dia keluar sesekali. Xiao Tians menyentuh kepala kecilnya dan berkata sambil tersenyum, "Ayah sedang membaca buku. Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan rumahmu?" Xiao Xiao mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya sudah selesai menulisnya, dan kursus sekolah menengahnya sangat sederhana. Saya bisa mempelajarinya setelah membacanya sekali." "Ayah,
saya sudah mulai mempelajari mata kuliah universitas. Xiao Tians terus memandang Xiao Xiao dengan penuh kasih sayang dan berkata, tentu saja menurutmu itu mudah. Kamu sekarang berada di puncak hidupmu, hampir mencapai level pembangkit tenaga listrik fana. Tapi jangan khawatir, ingatlah untuk membaca lebih banyak buku, dan kamu akan pergi jalan-jalan dan bermain lebih banyak dengan teman-temanmu. Wajah Xiao Xiao langsung berubah pahit saat mendengar ini, dan dia berbaring di pangkuan Xiao Tians dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Hah? Ada apa? Xiao Tians bertanya pada Xiao Xiao dengan bingung. Saat ini, Gao Weiwei keluar rumah. Setelah 3 tahun, Gao Weiwei menjadi lebih dewasa. Dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Tians, kamu gadis tidak berdaya. Coba pikirkan, dia sekarang di sekolah menengah, tapi dia baru berusia 8 tahun. Berusia bertahun-tahun, anak-anak di bawah komandonya masih duduk di bangku sekolah dasar, bagaimana dia bisa bermain dengan mereka? Haha, benar, Xiao Tians segera menyadari apa yang dia katakan, dan setelah dia menyadari apa yang dia katakan, dia tidak bisa menahan tawa. Dia juga putri Xiao Tians, dia sungguh luar biasa. Tians. Sudah 3 tahun. Setelah Xiao Xiao pergi, Gao Weiwei berjalan di belakang Xiao Tians, memijat bahu Xiao Tians, dan berkata dengan sedikit penyesalan. Xiao Tians juga mengangguk dan berkata, ya, sudah 3 tahun. Waktu telah berlalu begitu cepat. Gao Weiwei mengangguk dan berkata, baiklah, Tians, Xiao Xiao dan saya telah hidup sangat bahagia selama 3 tahun terakhir. Kata Gao Weiwei dengan senyuman tulus di wajahnya. Xiao Tians tersenyum dan bertanya pada Gao Weiwei, Weiwei, apa yang ingin kamu katakan? Gao Weiwei terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, Tians, sudah waktunya kamu pergi ke markas Tianxia untuk melihat-lihat. Kamu masih memiliki karirmu. Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, dia berhenti dan melanjutkan, dan semua orang menunggumu. Dalam 3 tahun terakhir, terutama 6 bulan terakhir, ada banyak hal di wilayah Tianxia yang menunggumu mengambil keputusan. Ketika Xiao Tians mendengarkan kata-kata Gao Weiwei, beberapa informasi yang dikirimkan Wan Tianshui dan yang lainnya kepadanya setengah tahun yang lalu muncul di benaknya. Beberapa informasi dari 10.000 tahun yang lalu ditemukan di dunia Departemen Perang. Mengenai Kaisar Ungu, saudaranya, dan beberapa informasi yang terdeteksi oleh industri Tianshen di luar dunia Departemen Perang. Dan rahasia yang lebih dalam. The End. Akhirnya selesai. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Xiao Tians.